Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 222. Dengan saya Syafil Anam, saya Siti Nur Komaria, saya Rima Aprilisa, saya Igor Rasikur, saya Muhammad Iqbal Rabani, saya Tisna Bayu, saya Bintang Ramadhani Sumandi. saya Lutfi Alamsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nunuk Nuswardani SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kebijakan dan Pelayanan Publik kelas A. Sebelumnya di sini saya Siti Nur Komaria akan menyampaikan latar belakang terkait hak pemenuhan pejalan kaki dalam aspek pelayanan publik di Kota Surabaya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja bahwa seperti yang kita ketahui, Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, sehingga Surabaya menjadi kota terpadat di Indonesia. Tak jarang dengan padatnya penduduk, hak pejalan kaki cenderung diabaikan. Tak sedikit pula trotoar yang seharusnya menjadi tempat hak pedestrian malah dijajali oleh pedagang kaki lima atau menjadi tempat parkir kendaraan. Jembatan penyeberangan pun juga sering dirancang terlalu menanjak dan penerangannya pun sangat minim. Adapun zebra cross bahkan tak dikenali fungsinya. Banyak pengendara yang berhenti di zebra cross sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan. Fasilitas pedestrian merupakan pelayanan publik yang tergolong pelayanan publik. Hal ini merujuk pasal 5 ayat 3 huruf A Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menyatakan bahwa pelayanan publik meliputi pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD. Beberapa undang-undang yang mendukung terselenggaranya pelayanan pedestrian antara lain Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, Pasal 28 huruf C Undang-Undang Penataan Ruang menyatakan bahwa rencana rinci tata ruang yang disusun oleh pemerintah kota mesti memperhatikan rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki. Pasal 25 ayat 1 UU LLAJ menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan, salah satunya berupa fasilitas untuk pejalan kaki. Dan pasal 45 ayat 1 UU LLAJ menyatakan bahwa fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan antara lain trotoar dan tempat penyeberangan pejalan kaki. Hak dan kewajiban pejalan kaki pun sudah ditentukan oleh pemerintah dan dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa pejalan kaki merupakan orang atau sekumpulan orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. Hak pejalan kaki ini diatur dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Adapun penjabaran terkait hak pejalan kaki berdasarkan aturan undang-undang. 1. Berhak atas fasilitas pendukung. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pejalan kaki memiliki hak atas fasilitas pendukung seperti trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain. 2. Berhak menyeberang dengan aman. Selain fasilitas, pengguna jalan yaitu pejalan kaki juga memiliki hak untuk menyeberang dengan selamat. Sehingga sewajarnya kendaraan bermotor dan di saat pejalan kaki menyeberang di zebra cross. Bila suatu jalan tidak memiliki zebra cross atau jembatan penyeberangan, pejalan kaki berhak mendapatkan keamanan saat penyeberang di tempat yang lain. Kewajiban pejalan kaki. Saat mendapatkan hak, orang juga akan mendapatkan kewajibannya. Karena itu, pejalan kaki juga memiliki kewajiban terhadap jalan yang digunakan. Seperti halnya hak, kewajiban ini juga diatur dalam peraturan pemerintah atau PP pada pasal 132 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Berikut akan dijelaskan kewajiban dari pejalan kaki sebagai pengguna jalan sesuai dengan UU tersebut. 1.
Gunakan jalan yang sudah disediakan. Bila ada trotoar yang sudah disiapkan, pejalan kaki wajib berjalan di trotoar dan tidak berjalan di badan jalan karena akan sangat berbahaya. Namun, jika jalan belum memiliki trotoar, teman-teman bisa berjalan di bagian paling tepi. 2. Menyeberang di tempat yang benar. Teman-teman wajib menyeberang melalui jembatan penyeberangan atau zebra cross. Namun bila jembatan penyeberangan dan zebra cross tidak tersedia, teman-teman bisa menyeberang di tempat yang sekiranya aman. Saat itu teman-teman memiliki kewajiban untuk memperhatikan keselamatan serta kelancaran lalu lintas. 3. Pengguna jalan disabilitas harus menggunakan tanda. Pengguna jalan kaki adalah semua orang termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas wajib menggunakan tanda untuk menunjukkan kondisi fisiknya. Hal itu perlu dilakukan agar pengguna jalan lainnya mengetahui dan bisa lebih berhati-hati. Contoh kewajiban pejalan kaki. 1. Menjaga fasilitas umum yang ada di trotoar ataupun jembatan penyeberangan. 2. Menyeberang jalan di tempat yang tepat dan tidak mencelakakan orang lain. Sekian, terima kasih. Dari apa yang telah disampaikan oleh rekan saya, yang menjadi permasalahan adalah apakah pemerintah ataupun pemerintah daerah ini telah memberi pelayanan barang publik berupa fasilitas pejalan kaki dengan baik atau tidak. Nah, permasalahan itu bisa dijawab dengan salah satu kajian yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, yang mana Ombudsman Republik Indonesia ini melakukan kajian di 6 kota besar di Indonesia, salah satunya adalah kota Surabaya. Yang mana kajian ini meliputi 3 aspek, ada aspek kebijakan, aspek penyediaan, dan juga aspek kemanfaatan. Dalam hasil kajian yang telah dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan bahwa beberapa pasal-pasal yang mengatur mengenai fasilitas pejalan kaki ini tidak atau memiliki proporsi yang sangat kecil, bahkan hanya sebagai pelengkap dari unsur utama saja. Seperti yang kita lihat dalam Undang-Undang tentang Jalan, itu tidak ada pasal khusus yang mengatur terkait dengan fasilitas pejalan kaki, melainkan hanya disinggung dalam penjelasan pasal 11 ayat 2 yang mengatur terkait dengan ruang manfaat jalan. Begitupun juga hanya mengatur bahwa pejalan. Hal ini juga akan mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, khususnya pemerintah kota Surabaya, dalam menetapkan target yang sama dalam rencana pembangunan daerahnya. Pemerintah dan pemerintah daerah juga harus mulai membuka ruang yang cukup bagi partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam merencanakan, menyediakan, dan memanfaatkan fasilitas pedestrian sebagai suatu pelayanan barang publik. Sebagai salah satu langkah nyata, pemerintah hendaknya masukkan penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki sebagai bagian dari target capaian nasional di bidang infrastruktur dengan didukung dengan anggaran yang memadai. Ketersediaan fasilitas dan pejalan kaki umumnya masih terbatas pada kawasan tertentu. Lebar pejalan kaki banyaknya yang kurang memadai akibat keterbatasan ruang milik jalan. Fasilitas bagi kelompok khusus, rentan, dan penyandang disabilitas juga masih banyak yang belum standar. Pemanfaatan diwarnai banyaknya pelanggaran seperti ditempati PKL, bangunan liar, vandalisme, tanpa ada upaya penegakan hukum yang memadai. Pemerintah daerah juga umumnya masih terbatas dalam pelibatan partisipasi masyarakat dan swasta untuk mewujudkan pelayanan pedestrian yang berkualitas dan baik. Jalan Raya Manyani sepanjang 5,1 km menjadi salah satu jalan protokol yang menghubungkan Surabaya pusat dengan Surabaya bagian selatan. Dan sepanjang jalan tersebut dapat berbagai kantor dinas provinsi maupun dinas dari pemerintah kota Surabaya maupun juga dari kementerian yang menempatkan perwakilannya di Surabaya. Namun jalan-jalan raya tersebut yang statusnya adalah jalan raya nasional ternyata dalam pembangunannya lebih terlihat menjadi car centris. Kenapa? Karena dari pembangunannya lebih mengutamakan pengendara kendaraan bermotor baik yang roda 4 maupun roda 2. Hal ini bisa dilihat dari sepanjang kanan kiri di mana trotoar tersebut itu terkesan hanya sekadernya dan hanya untuk memenuhi
KL yang notabene adalah fasilitas kesehatan yang cukup besar di Surabaya, itu tidak terdapat jembatan penyeberang orang maupun pelikan crossing menuju daerah di barat, tepatnya di depan Mall Royal Plaza, yang mana ketika kita langsung terjun ke lapangan, maka di situ kita akan menemukan kesulitan untuk menyeberang jalan karena kita akan melewati frontage di bagian timur dan juga rel yang menghubungkan Surabaya kota atau Surabaya sampai dengan Malang, dan juga kita akan melewati akses utama. Belum lagi ketika kita melewati ruas jalan itu, para pemotor sering memacu kendaraan di atas 40 km per jam, di mana akan sulit ketika kita menyeberang. Kendaraan bermotor itu waspada karena fokus akan terpecah. Mengingat kecepatan tinggi, maka tidak akan sempat untuk melakukan pengereman. Tak jarang terdapat berbagai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan jatuhnya korban luka maupun korban meninggal dari para pejalan kaki di sepanjang ruas jalan Ahmad Yani.